Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang mata kuliah fisika kuantum, di mana pada kesempatan ini saya akan mengajarkan tentang kerangka dasar dari fisika kuantum. Jadi kita perhatikan di sini bahwa kerangka dasar dari fisika kuantum. Oke, kita kemarin sudah mempelajari atau menemukan persamaan Schrödinger baik gayut waktu maupun tak gayut waktu, di mana persamaan Schrödinger bisa kita tuliskan persamaan Schrödinger dituliskan sebagai berikut. Kemarin sudah sama-sama kita tuliskan bahwa bentuknya adalah min h bar kuadrat per 2m ditambah nabla kuadrat dari fungsi gelombang X ditambah energi potensial X kalikan fungsi gelombang X sama dengan energi kalikan fungsi gelombang X. Inilah untuk umum dari persamaan umum Schrödinger. Nah, kalau kita akan lihat aplikasi dari persamaan Schrödinger ini, pertama untuk memecahkan kasus pertama, saya beri sini nama kasus 1, yaitu tentang kotak satu dimensi. Kotak atau sumur potensial satu dimensi. Artinya ini kita akan tinjau terhadap sumbu X saja ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah kotak potensial atau sumur potensial satu dimensi yang kedalamannya adalah tak berhingga, berarti dari 0, misalkan dari min A sampai tak berhingga, kemudian sampai A, ini lebarnya berarti sampai tak berhingga, maka gerak partikel ini berada pada koordinat minus A, X lebih besar dari minus A dan X lebih kecil dari A. Jadi partikel ini, kalau adalah partikelnya ada dalam sumur potensial ini, begitu, maka gerakannya hanya dari minus A sampai A. Berarti ini adalah lebar dari sumur potensialnya. Di mana energi potensialnya sebagai fungsi dari X, dia akan berharga 0 ketika nilai X-nya lebih kecil daripada A dan lebih besar dari min A. Berarti energi potensial di daerah sini semua ini 0. Sedangkan dia berharga tak berhingga untuk X lebih kecil sama dengan min A dan X lebih besar atau sama dengan A. Energi potensialnya ini berharga tak berhingga untuk X sama dengan lebih besar sama dengan A dan X sama dengan lebih kecil sama dengan min A. Ini persamaan ini bisa dituliskan seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan solusi dari persamaan ini? Maka kita mulai dari berlaku syarat. Maka sistem ini harus berlaku syarat di mana fungsi gelombang pada saat X sama dengan A, nilainya harus sama dengan fungsi gelombang X-nya sama dengan min A, itu sama dengan 0. Nah, ini lagi-lagi untuk daerah
daerah X lebih kecil dari A dan X lebih besar sama dengan minus A. Nah, sehingga jika energi potensialnya 0, jika energi potensialnya sama dengan 0, maka persamaan Schrödinger di atas itu bisa kita tuliskan min h bar kuadrat per 2m kalikan nabla kuadrat fungsi gelombang X. Karena energi potensialnya 0, maka daerah sini secara otomatis sama dengan 0. Maka ini hanya tertinggal sama dengan E, energi, dikalikan fungsi gelombang dari X. Oke, paham sampai sini? Sehingga kalau kita tuh bongkar nablanya kemarin, dalam koordinat kartesius, isi nabla itu bisa terus menjadi min h bar kuadrat per 2m parsial kuadrat parsial X kuadrat, ini nablanya untuk kasus satu dimensi, begitu, dari fungsi gelombang X sama dengan energi kali fungsi gelombang terhadap X. Oke, sehingga kalau kita tinggalkan rumusan parsial kuadrat per parsial X kuadrat kalikan fungsi gelombang X, kita tinggalkan suku sini, maka ini kita oper ke sisi sebelah kanan, akan berubah menjadi 2M kalikan E, ini berasal dari 2M kalikan E ke sana, per H bar kuadrat, ingat masih ada minusnya, kalikan fungsi gelombang terhadap X. Oke. Dan jika sekarang kita oper lagi semuanya ke sumbu sebelah kiri, maka akan diperoleh bentuk persamaan parsial kuadrat parsial X kuadrat terhadap fungsi gelombang X minus berubah menjadi plus, begitu, 2M kalikan E per H bar kuadrat kalikan fungsi gelombang X sama dengan 0. Bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi parsial kuadrat per parsial X kuadrat kalikan fungsi gelombang X plus, saya tulis sekarang dalam bentuk K kuadrat si X sama dengan 0. Oke, paham sampai sini? Nah, kalau kita lihat sekarang bentuknya, artinya nilai dari K kuadrat itu adalah 2M kalikan E per H bar kuadrat. Oke, ini tadi berasal dari bentuk yang sudah kita tuliskan sebelumnya, bahwa bentuk adalah parsial kuadrat per parsial X kuadrat kalikan fungsi gelombang X plus 2M E per H bar kuadrat si X sama dengan 0, dimana ini kita tuliskan tadi menjadi parsial kuadrat per parsial X kuadrat si X plus K kuadrat si X sama dengan 0, sehingga ini setara dengan itu. Ya, yang lain bukan adalah ini. Oke, paham sampai sini? Nah, solusi umum dari persamaan gelombang seperti ini, persamaan gelombang ini adalah solusi umum dari persamaan gelombang ini, persamaan gelombang yang di atas tadi, yang ini, itu adalah si X sama dengan A kalikan cos Kx ditambah B sin
KX. Silahkan dicek lagi di buku gelombangnya. Ini sudah pernah diajarkan di buku gelombang. Begitu. Nah, dengan memasukkan nilai batas, dimana tadi nilai batasnya adalah bisa X sama dengan A, X sama dengan min A. Kita lihat, untuk X sama dengan A, maka kita akan memperoleh bentuk fungsi gelombang saat X sama dengan A adalah cos KA. Jadi kita hanya punya bentuk nanti A cos KA ditambah B sin KA. Oke, dari sini. Nah, artinya kalau kita abaikan dulu konstanta A dan B, maka kita akan memilih dua bentuk, yaitu cos KA dan sin KA. Dimana ini kalau menurut dari persamaan di atas harus sama dengan 0. Berarti ini harus sama dengan 0. Nah, kira-kira nilai yang menyebabkan dia sama dengan 0 ini yang sin atau yang cos. Nah, kalau kita cek, maka cos KA begitu, dimana KA-nya itu sama dengan 2N plus 1 kali Pi per 2, maka diperoleh dari sini nilai K adalah 2N plus 1 kalikan Pi per 2A. A-nya oper ke sini. Begitu. Nah, dengan N adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Nah, kita cek begitu. Nah, kalau N-nya sama dengan 1, maka untuk N sama dengan 1, maka kita akan memperoleh nilai KA ini, N-nya sama dengan 1, maka akan diperoleh Pi per 2. Kemudian kalau dia 3, dapat 3 Pi per 2, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk bentuk yang sin KA-nya, kita akan memperoleh bentuk bahwa berarti KA-nya adalah 2N kalikan Pi per 2. Begitu, atau bisa kita tulis menjadi NV. Sehingga dengan cara yang sama, K-nya nilainya adalah NP per A. Nah, ini dengan sama kalau dia 1, 2, dan 3 N-nya, maka kita akan boleh bentuk dari V, 2P, 3P, dan seterusnya. Begitu. Lanjut. Kalau kita masukkan ke bentuk awal, jadi untuk bentuk fungsi gelombang X adalah A cos KX, gitu. Maka kalau tadi KX-nya atau KA-nya kita ganti, maka kita menjadi A cos, hasilnya adalah dari N plus setengah Pi X per A. Jadi sudah didapatkan sama-sama begitu. Kemudian sama juga untuk bentuk yang satunya, berarti kita tuliskan menjadi B sin KX, maka hasilnya adalah B sin N P X per A. Oke.
Nah, konstanta A dan B ini bisa kita cari dengan normalisasi. Jadi, konstanta A atau B ini kita cari dengan cara normalisasi. Kemarin sudah diajarkan bahwa rumus untuk menormalisasi suatu fungsi gelombang adalah N normalisasi itu sama dengan integral dari batas min tak berhingga sampai tak berhingga dari fungsi gelombang yang kita miliki tadi dikonjugatkan terhadap X dikalikan fungsi gelombang aslinya terhadap X dx. Ini harganya harus sama dengan 1. Nah, inilah syarat normalisasi. Nah, hingga kalau kita coba masukkan sekarang yang atas gitu, yang ini, yang A cos ini, kita akan coba masukkan, berarti N-nya sama dengan 1, normalisasi sama dengan integral, batasnya adalah dari min A sampai A, gitu. Fungsi gelombang konjugat dari A cos kx atau A cos N plus setengah ini tadi, berarti karena dia real saja, maka dia tidak berubah ya. Jadi hanya tetap A cos kx dengan kx-nya yang tadi kita sudah menjadi N plus setengah dari P X per A gitu, dikalikan fungsi asalnya juga sama ya, A cos N plus setengah kalikan P X per A dx. Jangan lupa ya. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita tulis menjadi A kuadrat, kan A kali A, integral min tak berhingga sampai tak berhingga atau dari min A sampai A, cos kuadrat, karena cos kali cos, dari N plus setengah P X per A dx. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat bahwa untuk integral cos kuadrat AX, bentuk integral dari cos kuadrat AX dx itu bentuknya adalah X per 2. Silahkan nanti dibuka lagi buku kalkulusnya atau matematika lanjutnya, ditambah sin 2AX plus per 4A. Ini ya, silahkan dibuka lagi di buku matematika lanjut. Sehingga hasil normalisasi tadi berbentuk 1 sama dengan A kuadrat gitu. A kuadrat dikali hasil integral itu adalah X per 2 ditambah sin 2 AX, berarti A-nya adalah tadi N plus setengah P X per A gitu, dengan batasan dari min A sampai A. Oke, sekarang kita masukkan 1 sama dengan A kuadrat gitu, berarti yang ini adalah A per 2 dikurang A per 2, karena ini tandanya tadi negatif, yang ini gitu, ditambah sin 2 N plus setengah PX A per A habis begitu. Cari ini tadi kita terlewat per 4A ya, ada per 4A, maaf 4A, berarti A nya tadi N plus setengah kali P per A ya. Nah, ini kelewat tadi ya. Jadi sama ini sin 2 P X nya kita ganti menjadi A. Menjadi A ini berarti ini sudah A per A. A per A per 4 N plus setengah P per A dikurang batasnya min A, terus di bawah menjadi sin 2 N
plus setengah gitu kalikan min pi. Ya, karena batasnya adalah A per A, silangkan ini hilang nih tadi, per 4 kalikan N plus setengah pi per A. Gitu. Nah, dimana kelipatan nilai sin 2N itu biasanya 0 ya. Karena sin 0, sin 2pi, sin 3pi, sin 4pi semua sama dengan 0. Maka yang tertinggal hanya batas di sebelah sini. Maka kita akan tulis di sini 1 sama dengan A kuadrat dikalikan A per 2 ditambah A per 2. Berarti nilainya adalah A. Gitu ya. Sehingga nilai A-nya kita peroleh adalah 1 per akar A. Atau kita bisa tulis menjadi akar 1/A. Oke. Nah, fungsi dari normalisasi ini seperti saya sampaikan sebelumnya adalah untuk mencari konstanta dari persamaan gelombang yang belum diketahui nilainya. Sehingga bentuk persamaan gelombang kita tadi, solusinya kita bisa tuliskan Cx menjadi akar 1/A, karena tadi kan bentuknya adalah A cos Kx begitu. Maka ini kita tuliskan di 1/A cos Kx atau 1/A sin Kx. Gitu. Nah, dengan Kx-nya tadi kita jabarkan. Nanti kita cari juga yang bentuk sin Kx, nanti diperoleh 1/A juga. Silahkan dibuktikan nanti ya. Kita buktikan. Sehingga kalau kita tuliskan lengkap tadi fungsi gelombang yang kita punya, yang bentuknya adalah A cos Kx ditambah B sin Kx, maka kita bisa tuliskan menjadi akar 1/A cos Kx ditambah 1/A sin Kx. Sehingga kalau kita uraikan ini salah satu yang ini, maka bentuk ini setelah kita ganti Kx-nya menjadi akar 1/A menjadi cos. Jadi bentuk Kx-nya adalah N plus setengah dikalikan pi X per A. Begitu. Dan bentuk yang satunya yang ini kita tuliskan menjadi si X sama dengan akar 1/A sin. Jadi kalau yang sin bentuknya adalah N pi X per A. Gitu. Nah, ini kita kenal solusi untuk fungsi genapnya. Dan yang ini solusi untuk fungsi ganjil. Begitu ya. Nah, ini adalah solusi dari persamaan gelombang Schrödinger untuk partikel dalam kotak satu dimensi. Nah, karena kembali lagi karena K kuadrat tadi adalah 2m E per H bar kuadrat, begitu, maka dari sini kita akan memperoleh persamaan energinya menjadi energi, berarti adalah K kuadrat H bar kuadrat H bar kuadrat per 2m, begitu. Oke. Nah, kita sudah mempelajari bahwa nilai K tadi itu untuk fungsi genap itu diperoleh N plus setengah kalikan pi per A. Pi per A ini kan untuk fungsi yang genap ini yang di atas ini. Nah, ini tadi Kx ya. Kx kan cos Kx. Berarti K-nya adalah ini. Nah, sama nih ya. N plus setengah pi per A. Nah, kalau kita ganti
K-nya ini ke sini, maka persamaan energinya akan berubah menjadi K-nya adalah N plus setengah, saya kasih double kurung, kalikan Pi per A, double kurung, karena K-nya di kuadrat, begitu, kalikan H bar kuadrat per 2M. Nah, begitu ya. Nah, kalau ini kita bongkar, maka kita akan memperoleh N-nya dikuadratkan jadi N kuadrat. Begitu. Setengah adalah jadi 1/4. Begitu. Pi-nya menjadi Pi kuadrat per A kuadrat kali H bar kuadrat. Begitu. Dibagi 2M. Gitu ya. Nah, atau rumusan untuk energi sebagai fungsi dari N, berarti di setiap saat ini energinya dari rumusan yang kita peroleh tadi apa bentuknya? Bentuknya adalah tadi N kuadrat 1/4 kalikan Pi kuadrat per A kuadrat kali H bar kuadrat, ini saya tulis ulang, per 2M tadi ya. Ini kalau kita tuliskan sekarang menjadi N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat per 4 kalikan ini berarti 8 MA kuadrat. Ini adalah nilai E untuk fungsi N. Nah, ketika sekarang N-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya, artinya energi tingkat dasar, tingkat 2, dan seterusnya, tinggal kita ganti nilai N-nya. Atau ini bisa kita tuliskan menjadi N kuadrat dikali E1. Jadi E1-nya setara dengan ini. Ini sama dengan E1. Gitu ya. Sehingga untuk E1 nilainya, untuk E1 tadi, energi tingkat dasar, nilainya adalah V kuadrat H bar kuadrat per 8 MA kuadrat. Oke, ini adalah materi tentang kerangka dasar dari fisika kuantum untuk kasus partikel dalam kotak atau dalam sumur potensial. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.